Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 27 September tahun 2022 adalah peringatan wajib Santo Vincentius Apaulo Imam. Vincentius Apaulo terkenal sebagai rasul cinta kasih bagi kaum miskin dan penghibur orang-orang sakit. Ia lahir di Puy Gascony, Prancis pada tanggal 24 April tahun 1581 dari keluarga petani miskin yang beriman dan saleh hidupnya. Vincentius mengikuti panggilan nuraninya menjadi imam dan masuk seminari. Karena kecerdasannya, ia menyelesaikan studinya dan ditahbiskan menjadi imam tahun 1600. Tahun 1617, ia diangkat sebagai pastor paroki Chatillon les Dombes, paroki yang tergolong sulit dan berat karena masalah kemerosotan moral serta praktek kekafiran. Ia berhasil mempertobatkan umat paroki itu hanya dalam waktu 1 tahun. Di paroki itulah ia mulai merintis pendirian tarekat persaudaraan cinta kasih dengan berhasil menarik 20 orang wanita yang sukarela mengunjungi orang-orang sakit dan fakir miskin di bawah pimpinan Louis de Marillac yang dibimbing Vincentius, akhirnya membentuk satu kongregasi tersendiri, Kongregasi Suster Putri-Putri Cinta Kasih. Dari prestasinya, Jean Van Joyce de Gondi, Uskup Agung Paris, memintanya untuk mendirikan tarekat misioner untuk mewartakan Injil dan melayani sakramen-sakramen yang dikenal dengan nama Kongregasi Imam untuk Karya Misi atau Kongregasi Misi. Semangat dua kongregasi religius yang didirikannya diilhami oleh pandangannya tentang cinta kepada Tuhan yang bersifat praktis, yaitu cintailah Tuhan dengan kedua tanganmu sampai kecapaian dan dengan butir-butir peluh yang mencucur dari wajahmu. Vincentius meninggal dunia di Paris tanggal 27 September tahun 1660. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Ayub pasal 3 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 17 dan ayat 20 sampai 23. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Jikalau tidak,
Aku sekarang berbaring dan tenang. Aku tertidur dan mendapat istirahat bersama-sama raja-raja dan penasihat-penasihat di bumi yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya, atau bersama-sama pembesar-pembesar yang mempunyai emas yang memenuhi rumahnya dengan perak. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Di sanalah orang fasik berhenti, menimbulkan huru-hara. Di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati, yang menantikan maut, yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam, yang bersukaria dan bersorak-sorai dan senang bila mereka menemukan kubur? Kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 56. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pandai mengolah pikiran dan hati. Kita berbicara tentang kehidupan Ayub. Iblis tidak hanya menyerang dan memusnahkan harta benda dan anak-anaknya, tetapi juga melukai tubuh Ayub. Dalam keadaan itu, Ayub tidak meninggalkan Allah. Istrinya menggoda untuk tinggalkan Tuhan, tetapi Ayub tetap setia kepada Allah. Bahkan Ayub mengatakan kepada istrinya, "Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Ayub hanya menyesal mengapa dia harus lahir. Demi kekudusan diri, alangkah baiknya bila dia tidak lahir saat itu. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir,
atau binasa waktu aku keluar dari kandungan?" Ayub sadar bahwa kalau ia tidak hidup di dunia ini, maka tak ada godaan yang bisa membuat dia terpisah dari Allah. Keadaan yang dialami ini membuat dia berjuang mempertahankan iman dan kesetiaannya kepada Allah yang sangat dicintai. Saudaraku terkasih, sama seperti Ayub, Santo Vincentius tentu saja punya pengalaman juga dalam membangun kesetiaannya kepada Tuhan. Dalam Injil, iblis juga menggoda Rasul Yakobus dan Yohanes untuk berlaku kasar bagi orang Samaria yang tidak mau menerima Yesus. Yesus bersabda, kehadiran Yesus menenteramkan hati keduanya. Memang Yesus mengarahkan orang untuk bersikap lemah lembut kepada orang lain. Yesus tidak mau kita berlaku kasar sampai membunuh sesama kita. Bagi Yesus, kasih adalah perintah utama yang mesti dipatuhi demi terwujudnya rasa kasih sayang di antara manusia. Saudara-saudariku terkasih, dari teks-teks ini kita bisa belajar apa dan menjadikannya sebagai pegangan hidup kita. Kita mesti pandai-pandai mengolah hidup batin kita. Kita mengolah pikiran dan hati kita agar tidak emosional dan salah mengambil keputusan yang bisa merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain, teristimewa mereka yang tinggal bersama kita. Hati-hati dengan kelemahan kita, sebab iblis menggunakan kelemahan itu untuk menghancurkan diri kita dan sesama kita. Carilah Tuhan senantiasa di tengah kesibukan ini. Bangunlah persahabatanmu dengan sesama dan hilangkan percekcokan yang menghancurkan relasi yang baik. Semoga demikian. Amin.